Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan kesempatan untuk terus belajar memahami agama Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hari ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah kajian penting mengenai sebuah kelompok yang telah diperingatkan di dalam Islam, yaitu Khawarij. Kelompok ini muncul di masa lalu ketika ciri-cirinya tetap relevan hingga hari ini dan menjadi peringatan bagi kita semua. Khawarij secara etimologi berasal daripada kata kharaja yang berarti keluar. Secara istilah, Khawarij adalah kelompok yang keluar daripada ketaatan terhadap pemimpin yang sah dan ajaran Islam yang benar. Mereka pertama kali muncul pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kelompok politik setelah perang Siffin menjadikan latar belakang munculnya kelompok ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan tentang mereka dalam berbagai hadis. Salah satunya adalah sabda beliau, yakhruju fi akhir zaman qaumun hudatsa al-asnan sufaha'ul ahlam yaquluna min khairi qawlil bariyah yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramyah. Akan muncul di akhir zaman suatu kaum yang masih muda usia dan dangkal pemahamannya terhadap agama. Mereka mengutip ayat-ayat Al-Quran tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar daripada agama seperti anak panah yang melesat daripada busurnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menggambarkan karakter Khawarij, yaitu dangkal pemahamannya terhadap agama, gemar mengutip ayat-ayat Al-Quran untuk mendukung ideologi mereka, tetapi tanpa pemahaman yang mendalam. Para ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan peringatan tegas tentang bahaya Khawarij. Berikut adalah beberapa pendapat mereka. Pendapat yang pertama ialah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Innahum aktsarun nasi salatan wa siyaman wa innahum ab'adun nasi 'anil Islam. Mereka adalah golongan yang paling banyak ibadahnya, tetapi mereka adalah yang paling jauh daripada Islam. Pernyataan ini menunjukkan bahawa amalan lahiriah seperti salat dan puasa tidaklah menjamin kebenaran seseorang jika tidak disertai dengan pemahaman agama yang benar. Yang kedua, Imam Syafi'i menjelaskan, Al-Khawarijuhum aqwamun yashduduna fi dinihim wa yastashiluna qatsa ahlil Islam. Khawarij adalah golongan yang keras terhadap umat Islam tetapi lemah terhadap orang-orang kafir. Yang ketiga, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu berkata, Al-Khawariju asyaddun nasi ala ummati Muhammad. Khawarij adalah golongan yang paling berbahaya bagi umat Muhammad di dalam Majmu' al-Fatawa. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada Imam Nawawi pernah menegaskan, hum aqwamun tafarraqu 'anil jamaah wa tasawwaru annahum afdalu minan nas. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari jalan yang lurus, meninggalkan jamaah dan mengklaim bahwa mereka adalah orang yang lebih baik. Syarah Sahih Muslim. Selanjutnya ialah Imam Bukhari pernah menulis, Al-Khawariju humul ladzina yakfuruna bis-sahabah wa yukhrijunahum minal millah. Khawarij adalah orang yang mengkafirkan para sahabat Nabi dan mengeluarkan mereka daripada Islam. Yang ketujuh, Imam At-Tustari menyebutkan, Al-Khawariju humul ladzina yaqtuluna ahlal Islam wa yuftakhiruna bidzalik. Mereka adalah golongan yang membunuh umat Islam dan merasa bangga dengan perbuatan mereka. Di dalam tafsir At-Tustari. Baik di masa lalu maupun modern, Khawarij memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, mudah mengkafirkan muslim lain. Mereka menganggap siapapun yang tidak sepaham dengannya yaitu sebagai kafir. Yang kedua, melawan pemerintahan yang sah. Mereka seringkali memprovokasi pemberontakan atas nama jihad. Yang ketiga, membunuh umat Islam. Mereka tidak segan-segan membunuh muslim yang berbeda pandangan daripada mereka. Yang keempat, memahami agama secara dangkal. Mereka sering mengutip ayat Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya dengan benar. Yang kelima, memecah belah umat Islam.
Mereka mengklaim sebagai kelompok yang paling benar, sementara mayoritas umat dianggapnya sesat. Bahaya Khawarij bagi umat Islam yang pertama adalah merusak persatuan umat. Khawarij memicu konflik internal di kalangan umat Islam. Yang kedua, menyebarkan fitnah melalui media. Di era modern ini, mereka memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan ideologi mereka. Yang ketiga, menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Tindakan mereka yang ekstrim membuat citra Islam menjadi buruk. Lantas, apa cara yang kita agar tidak terpedaya oleh Khawarij? Yang pertama adalah belajar agama dari ulama yang terpercaya tentunya. Pilihlah guru yang memiliki sanad keilmuan yang jelas. Seperti kata Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, "Al-ilmu nurun yuhda wal jahlu zulmatun tudal." Ilmu adalah cahaya yang memberi petunjuk, sedangkan kebodohan adalah kegelapan yang menyesatkan. Yang kedua, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati." Aku tidak tinggalkan dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah tersesat. Yang pertama adalah kitabullah dan sunnahku. Hadis riwayat Malik. Yang ketiga, menjaga ukhuwah Islamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian semua pada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Surah Ali Imran ayat 103. Menjaga persatuan umat adalah kunci untuk menghindari perpecahan yang sering dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok seperti Khawarij. Yang keempat, berhati-hati terhadap propaganda di media sosial. Di era digital, Khawarij modern memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pemikiran mereka. Penting bagi kita untuk memverifikasi setiap informasi agama yang diterima dengan mengacu pada ulama terpercaya dan sumber yang kredibel. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang terlihat Islami tetapi berujung pada perpecahan. Yang kelima, memperdalam ilmu agama. Dengan pemahaman agama yang mendalam, kita dapat membedakan mana ajaran Islam yang benar dan mana yang menyimpang. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Hadis Bukhari dan Muslim. Yang keenam adalah memperbanyak doa kepada Allah. Dengan tidak ada penjagaan yang lebih kuat ayyuhal ikhwah daripada penjagaan dari Allah. Rasulullah SAW mengajarkan doa untuk berlindung daripada fitnah. Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, menghidupkan dakwah yang benar. Khawarij berkembang karena kurangnya pemahaman umat terhadap dakwah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dakwah yang benar adalah dakwah yang mengajak kepada kebaikan tanpa memecah belah umat. Di dalam sejarah, Khawarij tidak hanya menciptakan kerusakan pemikiran, tetapi juga tindakan nyata yang merugikan umat Islam. Salah satu peristiwa tragis adalah pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana ideologi Khawarij dapat mendorong seseorang melakukan tindakan yang sangat jauh daripada ajaran Islam. Khawarij modern juga telah menyebabkan berbagai tragedi seperti terorisme dan pemberontakan yang mengatasnamakan jihad. Ini menegaskan bahwa pemahaman agama yang keliru dapat berujung pada tindakan yang merusak. Ayo ikhwah, Khawarij adalah ancaman nyata bagi persatuan umat Islam, baik di masa lalu maupun di masa kini. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap penyimpangan ini dengan terus memperdalam pemahaman agama, menjaga persatuan, dan menjauhkan diri daripada ajakan yang memecah belah umat. Marilah kita berdoa kepada Allah agar melindungi kita daripada fitnah akhir zaman, termasuk fitnah yang dibawa oleh kaum Khawarij. Semoga kita semua tetap berada di dalam jalan yang lurus, yaitu jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu menempatkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pendoban utama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.